Sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qamara safwata ibadihi bila ta'ifi tarsisin taulan wa amtinana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa naza'al gilla min sudurina fadilna fid dunya asdiqa'a wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa'a wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin qawlan wa fi'lan wa adlan ila yaumil qiyamah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin bi qawlihi a'udzu billahi minas syaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayqulu ayyudha ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin hadirat, ibu-ibu jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di hari yang penuh berkah ini kembali kita dapat berkumpul bertatap muka bermuajahah dalam kajian rutin kita di Masjid Jabalus Salam yang kita cintai dan kita banggakan ini, dalam keadaan sehat walafiat. Sehat-sehat semua Bu ya. Yang semangat betul Bu. Ibu kayak orang puasa aja, lemes banget ya. Jadi alhamdulillah, sesuai dengan tagline tema kita pada hari ini, yaitu bagaimana menjadi orang-orang yang berpuasa yang beruntung. Ya, konsep keberuntungannya diambil dari surah Al-Baqarah 183 ya, di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita pelajari, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, konsep keberuntungannya ada 4 ya. Yang pertama tadi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Berarti konsep dasarnya puasa ini memang landasannya harus dilandaskan pada keimanan yang murni. Nah, maka mohon maaf yang di dalam ibadah puasa masih banyak berkaitan dengan perbuatan-perbuatan syirik. Mohon maaf ya, nggak usah jauh-jauh, puasanya pasti akan ditolak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya teman-teman yang berbahagia, iman dulu dilandaskan di hati kita. Yang masih percaya dengan dukun, itu mohon maaf sebagai muhasabah, karena tidak ada keberuntungan pada orang yang percaya kepada dukun. Dan itu udah Nabi ramalkan jauh-jauh hari ya. Nabi ramalkan jauh-jauh hari. Kata Nabi, arbaun, 4 perkara yang itu merupakan kebiasaan jahiliyah, tapi akan terus ada di masa-masa kekinian, di masa-masa modern. Jadi Nabi bilang di jahiliyah ada, diberantas sama Nabi, nanti di akhir zaman akan muncul kembali. Ya sekarang ini ada 4 kata Nabi. Yang pertama adalah al-iftikhar bil ansab, membangga-banggakan nasab. Ya Bu, sekarang banyak kan orang-orang, wah aku ini keturunan kiai, aku ini keturunan Gus Khairul Huda. Ya, saya ini Gus siapa dulu? Gus Samsudin. Ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, yang kayak model
seperti ini, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mohon maaf, banggakan nasab. Yang kedua, atau anfil ansab, menjelek-jelekkan suku, atau dalam bahasa kita disebut apa Bu? Rasis, betul. Dan itu Nabi ramalkan jauh-jauh hari. Dan itu kebiasaan jahiliyah, suka memandang orang dari, mohon maaf, warna kulit, bentuk tubuh, rasis namanya. Dan Nabi angkat derajatnya Bilal bin Abdul Rabbah, seorang budak berkulit hitam yang diangkat menjadi sahabat tercinta di sisi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keren, ya sahabat-sahabatku yang berbahagia. Dan ternyata di akhir zaman ya ibu lihat, hari ini masih banyak orang yang rasis. Di Amerika aja sebagai negara yang paling paling demokrasi katanya, itu ternyata masih memandang orang berkulit hitam itu sebagai ras yang lemah dan hina. Nah, ini tentunya menjadi pelajaran untuk kita bersama. Kemudian berikutnya lagi, yang ketiga adalah an-niyaha, suka meratapi kematian. Itu di zaman Nabi viral banyak. Kemudian sama Nabi dihilangkan, dinistakan, dibuang. Di akhir zaman muncul kembali. Dan ternyata memang betul. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah, dan ternyata memang betul. Ya, artinya betul di sini ya betul-betul. Memang yang seperti itu, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu benar-benar terjadi, ya, benar-benar memang realitanya seperti itu, ya sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya lagi, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita pelajari dari apa yang Ustadz sampaikan, teman-teman, yang keempat yang kita bahas ini tadi, yaitu apa tadi? Al-istiqo bin nujum, percaya dengan ilmu perbintangan. Nah, ini yang merusak puasa kita, gitu loh. Kita masih percaya dengan khurafat yang sedemikian. Kita masih percaya dengan khurafat. Jadi khurafat ini apa bahasa kita itu ya? Penyimpangan dalam berpikir. Ya, penyimpangan dalam berpikir. Nah, ini teman-teman, itu yang terjadi di dalam diri kita, sehingga sahabat-sahabatku yang berbahagia, na'udzubillahi min dzalik, itu banyak terjadi di antara kita, ya, sehingga yang kayak begini ini kita anggap remeh, padahal ini merusak daripada puasa. Makanya udahlah Bu, kalau masih percaya yang kayak gini, percaya dukun, percaya ramalan, selesai sih, nggak usah ngomongin puasa. Keberuntungan puasa nggak diperuntukkan untuk orang yang tidak beriman. Karena kalau cuma puasa doang, ya mohon maaf, pohon jati di tengah hutan ketika tidak ada hujan, kemarau panjang, ya, mereka juga ya hidup-hidup aja. Jadi puasa bukan itu, tapi bagaimana puasa ini mentauhidkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertobatlah, dagang enggak laris pakai ilmu penglaris. Muka enggak laku pakai ilmu pelet. Ketemu cowok ganteng di pelet mas, pelet. Melet itu yang burung liurnya mahal itu, ya. Walet yang buat ngikat bungkusan. Karet yang ibu dudukin ini. Karpet di luar yang diinjek-injek itu. Keset itu di dalam kamar mandi itu. Kloset yang buat ngerekam suara. Terusin aja Bu, terusin. Jadi ibu-ibu, iya Bu, sampai banyak babi kloset itu Bu. Oh, ngepet. Astagfirullah. Ternyata penggunanya kelihatan akhirnya Bu, ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini jadi pembelajaran untuk kita bersama. Jadi apa yang Ustaz jelaskan, teman-teman yang dimuliakan Allah, ya begitu ya. Jadi artinya kalau kita mau ambil hikmah dan pelajaran dari apa yang Ustaz sampaikan, teman-teman yang berbahagia,
banyak orang-orang yang masih percaya dengan yang sedemikian, padahal sebenarnya itu merupakan tindakan yang haram, ya, merupakan tindakan yang berdosa. Baik sahabat-sahabatku, poin 1 Bu ya. Jadi kalau mau dapat jadi orang beruntung di bulan Ramadan, pastikan imannya yang tulus, tidak boleh percaya dengan khurafat, dengan khayalan, ya, dengan apapun lah. Yang paling gampang aja anak-anak kita tuh mulai kecil udah kebiasaan nonton Scorpio, apalagi Bu, Aries, Capricorn. Nggak gaul ibu-ibu ini, nggak ngerti apa-apa ya. Ya seperti itulah pokoknya gambarannya. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu menjalankan puasa. Berarti menjalankan syariat sesuai aturannya. Jadi kalau mau beruntung yang pertama pegang imannya, jangan percaya dengan khurafat. Yang kedua ternyata apa tadi Bu? Yang kedua ternyata diperintahkan, ya. Ternyata kita diperintahkan untuk menjalankan puasa sesuai dengan aturannya. Karena kalau tidak menjalankan sesuai dengan aturannya, ya tadi yang Ustaz bilang, mohon maaf, puasanya akan menjadi zon. Ya, sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah, maka ikuti aturan-aturan main. Pembatal puasanya dijaga, jangan sampai secara syariat nanti ibu akan kehilangan keabsahan ibadah puasanya. Ada 5 poin yang harus dijaga. Pertama tentunya makan dan minum dengan sengaja, itu pasti. Kalau nggak sengaja batal tidak? Kalau nggak sengaja batal tidak? Tidak. Nih dengerin Ustaz. Lagi mau buka puasa, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makan, minum, kenyang, beriga. Selesai makan, tiba-tiba di belakang rumah ada musola. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bu, bingung dia, waduh gimana? Kita udah makan ini ya. Ayo kita cek keluar yuk. Pas di luar ada anaknya main HP. Ringtone-nya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata yang pertama tadi itu ringtone HP. Udah makan tanpa rekayasa, batal nggak Bu? Batal nggak Bu? Batal. Kok bisa kan? Itu terserah saya dong. Saya kan ustadznya. Jadi ibu-ibu batal. Kenapa batal? Karena di situ ada unsur keteledoran. Ini sama kayak gini, Pak Ustadz, berenang di bulan Ramadan batal apa tidak? Saya bilang kalau ibu tanya berenang batal apa tidak, saya jawab tidak. Nah berenang itu tidak membatalkan, nggak ada kok istilah berenang batal. Tapi kalau ibu ketelan air ketika berenang, itu batal walaupun tidak sengaja. Kenapa? Ketidaksengajaan yang disebabkan karena keteledoran. Sama kayak tadi, teledor. Kenapa tidak lihat jam dulu? Kenapa tidak lihat jadwal imsak dulu? Jadi nggak semua yang tidak sengaja itu tidak batal. Bisa jadi dia tidak sengaja tapi batal. 1, makan minum. 2, istiqoh, sengaja muntah. Sengaja muntah, orang puasa sikat gigi, ngek, ngok. Maksudnya ngeluarin dahar. Ternyata kebablasan. Keluar semua sak usus, limpa, babat, paru, jantung, hati. Maksudnya habis makan coto Makassar, pikirannya lo kemana-mana. Keluar, batal puasa. Kenapa batal? Padahal kan muntah. Iya, karena sengaja. Tapi kalau nggak sengaja nggak apa-apa Bu. Contohnya nggak sengaja gimana? Masuk angin, muntah, nggak batal. Di perjalanan muntah, nggak batal.
hamil, muntah nggak batal. Melihat suami, kenapa? Kenapa muntah? Iya Tat, kalau minta duit nggak dikasih itu mau muntah rasanya ya. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu muntah. Kemudian yang ketiga adalah haid nifas. Haid nifas walaupun beti. Apa beti? Beda-beda tipis. Ya, beda-beda tipis. Maka ibu-ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jam 6.15 adzan. Jam 6 terasa ada yang keluar. Batal. Ya Allah Pak Ustaz, tinggal 15 menit lagi Pak Ustaz, batal. Wajib qadha Ustaz, wajib qadha. Ya Allah, di situ yang haid kok aku yang mikir ya. Ya begitu, emang aturannya begitu. Kecuali kalau ibu nggak tahu. Saya kemarin ketemu contohnya waktu Ramadan tahun lalu. Ceramah di Hotel Jatra, ada mbak-mbak IO, event organizer. Selesai saya ceramah kultum di atas panggung, saya turun. Ketika saya turun, subhanallah, ibu yang berbahagia, dia datang menggah-menggah, mukanya merah. Ngapain kamu datang-datang menggah-menggah begitu? Pak Ustaz, saya bingung kenapa. Tadi dengar azan saya mau buang air kecil. Saya mau pipis, ternyata ada bercak darah. Saya nggak tahu bercak darahnya keluar sebelum adzan apa sesudah adzan. Jadi gimana haidku? Ya nggak tahu, aku loh nggak pernah lihat, sembarangan aja. Maksudnya itu bukan haidnya, gimana puasaku gitu loh. Gimana haidku? Puasamu tidak batal, karena kamu tidak tahu kapan keluarnya, dan kamu baru tahu setelah selesai adzan. Ya anggap aja keluarnya setelah adzan. Kita nggak pernah tahu. Lain masalah ibu tahu, tapi ibu nggak mau lihat biar nggak tahu. Tidak, ini hanya firasatku saja. Firasat gundul musik. Nah, jadi ibu-ibu yang berbahagia itu yang ketiga. Yang keempat istimna, sengaja mengeluarkan sperma. Sengaja mengeluarkan sperma. Maksudnya apa tak? Ya, dia memang sengaja mengeluarkan sperma. Seperti contoh berhubungan, walaupun tidak berhubungan ya. Seperti contoh misalnya ya bercumbu rayu, kemudian sampai keluar sperma, itu batal. Tapi kalau nggak sengaja tak, ya nggak apa-apa. Contohnya jalan, ada cewek cantik di pasar kesenggol, keluar. Misal contoh gitu. Misal contoh, apa sih dibayangin? Ejakulasi dini, ya. Maka ibu-ibu yang berbahagia, contohnya misalnya apa? Misalnya mimpi basah. Mimpi basah tidak batal, walaupun sehari 3 kali. Cuman nggak tahu itu otak isinya apa itu ya. Dia ngeliat kucing nggak pakai baju aja nafsu kali itu Bu. Ya. Baik, itu tadi pembatal. Yang terakhir adalah hubungan suami istri. Itu lebih parah Bu. Kenapa Ustaz bilang lebih parah? Karena bukan cuma batal, wajib kafarah. Apa kafarah ini Pak Ustaz? Denda. Diwajibkan untuk denda. Dendanya apa? Memerdekakan budak. Karena sekarang budaknya udah nggak ada, ya kalaupun ada di Sumatera Bu, tapi itu dikit budak bercula 1. Badak yang buat ngelapin muka ibu itu. Bedak bukan yang kayak hewan tajam-tajam itu. Landak bukan yang kayak nangka itu digoreng. Cempedak itu kompor gas, cempedak. Oh, meledak. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, kalau Ramadan kayak gini ceramahnya, ya. Jemaahnya ngantuk, ustadznya ngantuk juga. Jadi kayaknya kita bubar aja deh Bu, ya. Ya biasanya ada minuman di sini Bu. Ya kalau puasa kan nggak boleh minum,
Tapi kalau dibungkus bawa pulang kan boleh, ya kan? Jangan biasa ngurangin hak manusia, ya. Panitia. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ya. Ini jadi pembelajaran untuk kita bersama, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah. Jadi kayak gitu Bu, berhubungan wajib kafarah budak. Nah kalau nggak ada budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan tuh 60 hari. Tanggal 1 sampai 59 ibu puasa. Tanggal 60 batal tanpa udzur. Tanpa udzur wajib ngulangin dari tanggal 1 lagi. Kempes memang perutmu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, hanya udah gak usah macam-macam. Kenikmatan yang cuma 15 menit itu juga kalau pakai obat, ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kadang nggak sampai 15 menit, hukumannya 2 bulan, mantap, ya. Nah nanti kalau medis mengatakan, oh nggak bisa, Anda nggak boleh berpuasa 2 bulan berturut-turut, lambung Anda tidak kuat, nanti baru turun memberi makan 60 orang miskin. Tapi ini bukan pilihan loh ya, bukan aku milih ini aja, bukan. Tapi ini merupakan apa Bu? Ya, ini merupakan bentuk daripada yang namanya ketidakmampuan. Jadi nggak mampu yang ini baru turun. Andai kata budak masih ada juga nggak boleh puasa 2 bulan. Tapi karena budak sudah tidak ada, akhirnya kita berpuasa 2 bulan berturut-turut. Itu maksudnya begitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali dari apa yang Ustaz sampaikan, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ala kulli hal. Itu berkaitan dengan hal itu apabila terjadi hubungannya di siang hari, ya, dan dalam kondisi tidak terpaksa. Kalau terpaksa juga nggak wajib. Ya misalnya mohon maaf perempuan saya dipaksa suami Pak Ustaz. Ya kalau dipaksa suami ya hukumnya tidak ada kewajiban. Nah gitu. Tapi dipaksa loh ya. Iya entar. Ada menikmati dikit, Allah sama aja. Dipaksa kok menikmati piye tau. Jadi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama dari apa yang Ustaz sampaikan, dari apa yang Ustaz jelaskan, jamaah yang berbahagia. Maka kami simpulkan ya, kalau dipaksa atau melakukannya dengan sengaja. Kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Gimana nggak sengaja Pak Ustaz? Ya mungkin aja suaminya lupa, istrinya amnesia. Ya, selesai berhubungan, tadi kita ngapain Bang? Nggak tahu deh. Kok badanku capek Bang? Ya, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, begitu gambarannya, ya. Oke, jelas. Berarti selain yang 5 di atas tadi hukumnya tidak membatalkan, maka yang lain itu kebanyakan mitos. Contohnya yang pertama, masuk ke bulan Ramadan dalam kondisi junub itu tidak batal. Malam-malam melakukan ya, ketika selesai melakukan apa tadi? Ya, paham ya? Ibu sok-sok alim gitu. Nah, terus anakmu tuh hasil dari apa? Pakai pura-pura lugu begitu. Jadi ketika malam-malam melakukan apa tadi? Ibu tuh nggak menjiwai, ya, gitu ya. Jadi ibu selesai melakukan hubungan ketiduran, bangun-bangun di masjid ada suara apa?
bukan adzan. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallim. Suara apa itu? Bubaran subuh. Suaminya umma, astagfirullah deh. Kayak apa kita ini? Masih belum ada salai benang pun di tubuhnya. Bingung. Katanya batal. Aduh, saya batal kan. Akhirnya mampir beli nasi kuning iwak haruan. Makan dia, Bu. Selesai makan, nyesel, tobat, datang ke tempat Ustadz. Saya bilang, Mas, semalam kamu sudah niat? Sudah, Pak Ustadz. Sebenarnya, Mas, kalau udah niat itu, walaupun masuk ke bulan puasa dalam kondisi junub itu nggak apa-apa. Jadi puasa saya ini nggak batal. Tadinya sebelum nasi kuning iwak haruan. Jelas kok ya. Tuh, Bu, hati-hati. Termasuk perempuan haid juga sama ya. Sudah haidnya bersih jam 2 malam, tapi malas mandi, kebablasan. Ternyata di masjid sudah ada suara tadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu maka puasanya tidak batal ya. Yang penting semalam sudah apa tadi, Bu? Niat ya. Itu. Kenapa, Bu? Di sini ada kayak gitu. Sallallahu ala Muhammad. Enggak tahu di masjid. Ya, saya tidak mau sebut nama komplek, ini rahasia. Inisialnya BDS ya. Jadi teman-teman. Baik, kemudian yang kedua bercumbu rayu dengan suami, enggak apa-apa. Udah bilang enggak boleh tak bercumbu rayu, siapa yang bilang enggak apa-apa? Boleh, silakan aja bercumbu rayu dengan suami, asalkan suaminya sendiri ya. Bukan suami orang lain ya, awas. Nabi mencium Aisyah. Ya, kata Aisyah, dan kami berdua-dua dalam kondisi berpuasa. Wa kana amlakukum liirdihi, tapi Nabi itu orang yang paling mampu menjaga nafsunya. Artinya apa? Artinya ya dilihat juga kondisinya. Kalau masih pengantin baru ya mohon maaf tuh, jangan. Iya, kalau pengantin baru. Saya beriman tak? Gak bisa. Dalamnya lautan ada yang tahu. Dalamnya sarung siapa yang tahu ya? Bahaya. Kalau pengantin baru itu ibarat listrik tegangan tinggi. Kadang belum dicolok udah nyala duluan lampunya. Ya, itu kalau pengantin baru. Tapi kalau pengantin tua ya, aman, insyaallah. Aman. Ya. Insyaallah, ini karena ibarat listrik gitu tegangan rendah. Jangan dicetek, dicolok aja nggak nyala-nyala ya. Jadi teman-teman, ini ngomongin colokan listrik loh ya, hati-hati ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka berangkat dari apa yang Ustaz jelaskan tadi, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama ya, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Kembali ke laptop dari yang Ustaz sampaikan tadi. Ibu mohon maaf bercumbu rayu boleh. Kemudian yang biasanya banyak ditanyakan tuh, ngicipin makanan juga nggak apa-apa, Bu ya. Ngicipin ya. Tahu ngicipin? Bukan a. Kalau itu bukan ngicipin, itu ngemplok namanya. Ngicipin tuh nggak boleh ditelan. Kayaknya saya paling malas itu ceramah. Capek-capek panitianya silakan tat hidangannya dicicipin. Oh gitu tat, mau katamu nyicipin. Nyicipin itu gak dimakan. Ya, mana dalilnya? Hadis Ibnu Abbas menceritakan wala ba'sa ayadu kal khal aw mislaha, tidak mengapa seseorang tuh ngicipin cuka. Jadi yang diambil contoh beliau cuka atau semisalnya.
Jadi nggak apa-apa ngicipin cuka atau semisalnya selama tidak masuk ke kerongkongan. Ya, selama tidak masuk ke kerongkongannya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jadi pembelajaran untuk kita bersama. Ibu cicipin, tapi jangan ditelan. Kenapa contohnya cuka? Ya nggak apa-apa, cuka aja dulu. Lama-lama juga sayang, ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi berkaitan dengan yang Ustaz sampaikan, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan masalah mencicipi, dan tapi itu untuk orang-orang yang memang membutuhkan loh Bu. Kalau nggak membutuhkan ya nggak boleh. Ngerti nggak membutuhkan? Karena nggak semua perempuan butuh nyicipin. Kalau ibu-ibu yang sudah senior, nggak pakai nyicipin udah tahu enak, ya. Tapi kalau ibu-ibu yang masih mama muda, ya masalah mama muda, teman-teman yang dimuliakan Allah itu biasanya ya begitu. Yang masaknya masih masukkan setengah sendok teh, aduk perlahan-lahan, tiris bawang dan biarkan 30 menit. Itu masakannya biasanya nggak enak gitu. Iya. Beda sama mbah-mbah yang masaknya pakai tangan gini. Ngambil garamnya, plung. Diaduk pakai kaos kotang, netes semuanya ya. Ada yang asin tapi bukan garam. Ya. Jadi teman-teman, itu biasanya masakannya lebih gurih. Ya begitu. Karena roikonya berbeda. Original tanpa fermentasi. Jadi ibu-ibu, makanya Allah tuh adil ya. Kalau perempuan cantik itu biasanya nggak pinter masak. Tapi kalau ada mbah-mbah itu biasanya masakannya enak. Oh iya, Bunda Aisyah cantik masakannya. Sofia itu masakan Nabi suka, wajahnya nggak terlalu cantik. Jadi kok cantik itu nggak pintar masak. Makanya saya sering marah-marah sama istri itu. Apa kamu ini Mi? Orang perempuan kok nggak pintar masak. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah. Tentu jadi pelajarannya tuh nyicipin. Ada lagi apa Pak Ustaz? Kumur juga tidak membatalkan puasa. Ya Pak Ustaz, apa? Kalau kumurnya pakai es degan, astagfirullahaladzim. Kumurnya pakai es degan. Dengerin, jangan kumur pakai es degan. Ini pahanya ayam ibu gigit dari subuh sampai maghrib gini Bu. Selama tidak tertelan tidak batal. Cuman kamu kurang kerjaan. Ya kan? Apapun yang berasa di mulut selama tidak tertelan tidak batal. Tapi kumurnya jangan keras-keras. Ibu puasa kadang-kadang kumurnya gini. Batal. Kumur tuh pelan-pelan misalnya gini. Pelan tapi pasti. Ya. Pasti ditampar malaikat itu. Jadi begitu ya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pelajaran untuk kita bersama. Dari apa yang Ustaz sampaikan, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Dari apa yang Ustaz sampaikan tadi, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, berkumur tidak mengapa, yang penting jangan terlalu keras. Tentu masih banyak yang lain ya, tapi Ustaz tidak sebut semua. Nanti ibu silakan tanyakan saja di sesi tanya jawab. Baik, itu tadi. Jadi pertama, ya ayyuhalladzina amanu, berarti puasanya harus dilandasi dengan keimanan. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu berpuasa, berarti harus menjalankan syariatnya sesuai aturan puasa yang berlaku. Kalau syariatnya nggak dikerjakan ya nggak bisa. Ya ibadah ini nggak bisa kita
modal semangat doang ya iso. Harus ikut aturan, ada aturan-aturan yang berlaku yang wajib kita laksanakan. Baru kemudian yang ketiga, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan pada umat sebelum kalian. Maksudnya apa? Orang-orang yang belajar dari pengalaman. Orang-orang yang belajar dari pengalaman. Mohon maaf ya, ibu-ibu sudah puasa ya berapa kali? Puasanya udah berapa kali? Oh, udah sampai berpuluh-puluh kali Pak Ustaz. Pertanyaannya, efek dampak apa yang sudah ibu dapatkan? Ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa efek dampaknya? Dampak efeknya teman-teman yang berbahagia nggak ada. Ibaratnya gini Bu, orang mau minum obat itu pahit apa manis? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, obat itu pahit. Ngenyangin perut nggak Bu? Enggak. Mahal apa murah Bu? Mahal. Apakah tergantung, obat itu pasti mahal. Bedak sekecil ini dijual, kalau dibandingkan ini segini 15.000. 15.000 jadi nasi goreng, ya kan? Nasi gorengnya panas, ada sosisnya, telur matang, setengah matang, kuningnya lumer gitu, ya kan? Pakai ada acarnya yang kecut itu di mulutnya. Jadi teman-teman, ibu telan aja liurnya nggak apa-apa. Menelan liur tidak batal, asalkan liurnya sendiri, ya, kan liur temannya ya. Kenapa orang mau beli obat? Obat itu pahit, harganya mahal, tidak ngenyangin perut. Karena ada harapan di belakang obat itu. Harapan pengen Kenapa ibu mau puasa? Sedangkan puasa itu menderita. Ya, sedangkan puasa itu adalah menderita. Kenapa? Ternyata jawabannya karena di belakang puasa itu ada harapan. Nah sekarang mana harapan itu kok nggak ada Pak Ustadz? Ternyata harapan itu nggak ada disebabkannya karena kitanya tidak belajar dari masa lalu. Itu yang tadi Ustadz bilang, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Puasa bukan cuma ninggalin makan minum doang. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pelajaran untuk kita ya. Baik, nah sekarang apa nih yang membuat puasa kita jadi zonk seperti ini? Pelajarannya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ternyata sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, karena kita tidak mengisi puasa kita dengan nutrisi ibadah puasa. Nutrisi puasanya apa? Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, banyak. Yang pertama, misalnya melakukan sholat tarawih. Jangan sembarangan. Sholat tarawih hukumnya sunnah memang. Tapi sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun sunnah, ini ruhnya. Ya, saya ulangin lagi teman-teman yang berbahagia, ini adalah ruhnya. Nah ini yang menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Mana buktinya ruh? Ini saya kasih tahu itu. Saya itu ngelihat ada dua hadis mirip banget. Ya ayyuhalladzina, maaf saya ulangi, man qama Ramadan, barang siapa yang melakukan man shoma Ramadan, barang siapa yang melakukan puasa di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dalam keadaan iman dan menggapai ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni semua dosa yang berlalu darinya. Dengan hadis man qoma, tadi soma, ini koma. Soma koma. Kalau soma puasa. Kalau koma apa Bu? Yang begini. Koma. Ya.
Jadi ibu-ibu bukan koma itu artinya qiyamul lail. Man soma, man koma, beri sof dengan kom. Ramadan, imanan, waqtisaban, ghufira lahu, mata qaddama min dzambihi. Hadisnya sama. Cuma bedanya som sama kom. Pelajarannya apa? Bahwa somamu tanpa koma sia-sia. Komamu tanpa soma juga sia-sia. Jadi soma dengan koma harus jalan bersama. Itu maksudnya. Hanya ibu-ibu yang berbahagia, soma, koma, soma. Jangan dipisah-pisahkan. Ya, sehingga ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang berpuasa tapi tidak tarawih, itu ibaratnya dapat nilai 50. Setengah doang. Nah pertanyaannya saya mau tanya sama ibu, kira-kira dengan 50 udah lulus ujian belum? Nah itu. Jadi tarawihnya Bu istiqomah. Jangan cuma malam gini doang baru rame di masjid. Nanti 10 hari terakhir mana ada di Al-Hidayah, mana ada di Jabalus Salam. Salatnya di mana? Al-Ba'isbi, Jabalur Ramayana, wal Fantasiyati. Orang sibuk mengejar Lailatul Qadar, dia mengejar Lailatul Diskon. Wa ma adraka ma Lailatul Diskon. Aduh, kacau memang ibu-ibu. Ya, jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, kami mempertegas kembali ya dari apa yang Ustadz sampaikan tadi. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya begitu, ya seperti itu, ya begitu. Yang kedua, tilawah, ngaji Quran, jangan ditinggalin. Ini mohon maaf ya teman-teman yang berbahagia, ngaji tilawatil Quran itu bagian dari ruhnya berpuasa. Dan ibu tadarus sama tarawih tiap malam rutin, pasti itu ketemu Lailatul Qadar, pasti. Ini ilmu pasti sudah. Karena Lailatul Qadar itu memang posisinya lompat-lompat, tapi mohon maaf dengan segala hormat, selompat-lompatnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tidak pernah lompat dari bulan Ramadan. Haji. Kemudian yang ketiga, iktikaf. Saya mau meluruskan kesalahkaprahan ya. Banyak orang mengatakan, oh itu kalau perempuan tidak iktikaf. Nah, terus istri Nabi itu laki-laki, istri Nabi perempuan, semua. Ini ganggu aja dari tadi nih. Ini teman-teman, kamus. Jadi teman-teman, pengajian dari mana? El Konita, El Farhana, Kutratun Nada, dari mana? Kamus. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi pelajaran Bu ya, untuk kita bersama. Iktikaf itu ternyata bukan cuma untuk laki-laki, perempuan juga. Cuman memang harus di tempat yang tertutup. Nah, ini kalau ini tidak cocok tutupannya. Kebuka itu tengahnya bolong. Itu loh Bu, yang saya tunjuk itu loh. Bolong itu ya? Nah, itu nggak bagus. Ada terawangannya. Atau ada bawahannya juga nggak boleh. Itu yang bawahan tuh di bawahnya ibu nggak boleh. Dia harus full tutup, full. Ya, dan tempat toiletnya terkoneksi tanpa harus bercampur dengan laki-laki. Di beberapa masjid ada Bu, memang sengaja dipatenkan dia. Pintunya juga pintu perempuan khusus dan tertutup semuanya, tidak ada yang terbuka. Kenapa sih kok lebay begitu? Karena iktikaf itu ibu tidak cuma duduk gini, ibu tidur. Ibu ini yang sok-sok bergaya solihah. Kalau tidur jigongnya kanan kiri gitu, ya kan? Ibu kan depan ustaz aja kelihatan solihah kayak begini. Nanti kalau udah tidur lah. Jadi ibu yang dimuliakan Allah, nanti takutnya auratnya tersingkap.
Itu aja masalahnya. Jadi kalau mau buat itikaf di Masjid Jabalus Salam, misalnya ambil poin di atas misalnya, full kan semua tertutup full semuanya, jendela-jendelanya, nanti perempuan itikafnya di atas. Boleh tak? Boleh, selama mendapatkan izin dari suami, boleh. Ya, dan istri-istri Nabi minta izin sama Nabi aja boleh, apalagi suami ibu. Ya, Nabi aja boleh, masa suami ibu nggak boleh? Selama aman dari fitnah dan syahwat. Saya larang istri saya itikaf Pak Ustadz. Kenapa? Imam di masjid itu mantannya dia waktu SMA. Itu beda kalau itu ya. Jadi yang dimuliakan Allah. Baik. Kemudian berikutnya sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah. Maka berkaitan dengan apa yang Ustaz jelaskan, ibu-ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah. Kesimpulannya itikaf jangan ditinggalkan. Yang keempat bersedekah, banyak-banyakin sedekah. Ya, ibu-ibu sedekahnya dikencengin. Iya, puasa-puasa itu jangan jauh dari sedekah. Ya, jangan dilihat dari jumlah. Yang penting banyak tapi ikhlas. Daripada sedikit tapi tidak ikhlas. Iya, dan jangan dilihat dari jumlahnya. Ya, enggak mesti banyak, yang penting jangan sedikit. Itu aja Ustaz-Ustaznya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu sedekahnya dikencengin semampu dan sebisa yang kita lakukan mumpung di bulan Ramadan. Kemudian berikutnya teman-teman yang berbahagia yang dirahmati Allah, kembali dari yang Ustaz sampaikan tadi, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, itu nutrisi yang keempat. Ya, nutrisi yang kelima memperbanyak doa. Kenapa memperbanyak doa? Iya, karena di bulan Ramadan itu ada ayat doa. Jadi 183, 184, 185 itu 186-nya ayat doa, 187-nya ayat puasa lagi. Coba kalau tidak saking pentingnya doa di dalam bulan Ramadan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya di mana aku berada Muhammad, katakan aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan apapun yang mereka minta jika mereka memintanya kepadaku. Falyastajibuni. Ayo minta sama aku. Wal yu'minu bi, beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, maka engkau akan menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, gitu ya. Maka berangkat dari yang Ustaz sampaikan, teman-teman yang dimuliakan Allah, ini menjadi renungan buat kita bersama. Ya, ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah, itu nutrisi. Dah. Baru yang keempat nanti la'allakum tattaqun, maka engkau akan menjadi orang yang bertakwa. Itu apa maksudnya? Orang-orang yang keluar Ramadan membawa efeknya. Ya, jadi efeknya Ramadan itu apa, Bu? Ibu di bulan Ramadan, mohon maaf, makan yang halal aja nggak boleh, berarti keluar Ramadan ngegibah lebih nggak boleh. Ibu mohon maaf, di bulan Ramadan berhubungan sama suami sendiri aja nggak boleh, keluar Ramadan nggak boleh melototin tentara yang olahraga di Ramayana, yang di Lapang Merdeka. Wow, kenapa Bu? Ustaz ya, ini wow, ini bukan alif, ini bukan ba, ini wow. Ya Bu. Di bulan Ramadan kita disuruh tarawih, keluar Ramadan qiyamul lail makin semangat. Di Ramadan kita tadarus. Keluar Ramadan ngaji Qur'annya makin semangat. Di bulan Ramadan ibu mohon maaf puasa. Keluar Ramadan minimal puasa sunnahnya
masih dikerjakan. Jadi ada efeknya, itu namanya tatakun. Makanya kan yang tadi semuanya pasti, yang ini la Allah itu semoga, berarti belum pasti. Maka tergantung ibu mau bawa kemana. Ibu mau puasa yang biasa atau puasa yang beruntung. Kalau puasa yang beruntung syaratnya yang 4 tadi, jaga iman, jaga syariat puasa, pelajari masa lalu kita, dan yang keempat bawa oleh-oleh dari Ramadan menjadi sesuatu yang bermanfaat di luar Ramadan nanti. Ramadan cuma sekolah, kesuksesan setelah Ramadan. Jadi seorang dokter cuma sekolah, tapi nanti baru disebut dokter hebat kalau dia udah keluar dari sekolahnya. Tidak ada, ini dokter hebat ini, gara-gara apa? Nilainya tinggi. Mana ada. Ini dokter hebat karena kalau ngasih obat manjur, mujarab, begitu. Ini ustadz hebat nih, kenapa? Karena waktu sekolah itu nilainya tinggi. Tidak ada. Ustadz hebat karena jemaahnya cetar membahana. Ya kan? Banyak, walaupun semuanya gitu. Ibu kenapa sih ngantuk mulu dari tadi? Iya Pak Ustadz, soalnya tidurnya orang berpuasa itu pahala. Pengajian di bulan Ramadan itu pahala. Jadi tidur di pengajian itu pahala, di atas pahala. Aku lempar meja betulan Ibu ya. Barangan aja. Baik, silakan. Selanjutnya kita masuk ke acara berikutnya. Kamus. Kajian muslimah. Saatnya bertanya. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, kami berikan kesempatan. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaksanakan sholat tarawih full 1 bulan itu berjamaah di masjid itu bagaimana Pak Ustadz? Apa diperbolehkan? Full. Itu yang bagus. Maksudnya Ibu punya masalah apa? Kenapa ada masalah apa gitu? Enggak, saya kan pernah ini ngikuti kajiannya salah satu ustadz gitu untuk menyelisihi itu biar enggak dibilang mewajibkan gitu loh Pak Ustadz tuh. Gini saya kasih tahu. Beliau salah paham berarti ya. Jadi hadisnya itu ceritanya memang Nabi Muhammad di bulan Ramadan malam pertama beliau melakukan tarawih. Dan kemudian orang-orang mengikuti Nabi dari belakang. Di malam kedua Nabi datang, yang datang lebih banyak. Tapi itu enggak berjamaah loh ya, salatnya sendiri-sendiri waktu itu. Nah, di malam ketiga Nabi sengaja tidak datang. Kemudian sama Nabi subuh-subuh datang. Ternyata sahabat nungguin. Sampai subuh Bu, ditunggu Bu. Ya, kemudian ditanya sama Nabi, "Kenapa kalian nungguin? Kami nungguin Nabi. Emang Nabi tadi malam kenapa kok nggak hadir?" Kata Nabi, "Tidak ada yang mencegah aku datang kecuali karena aku ingin menunjukkan kepada kalian bahwa ini bukan wajib, ini hukumnya sunnah." Itu boleh dilakukan oleh seorang public figure seperti Rasulullah, sahabat, atau minimal ulama. Kenapa? Karena kalau takutnya masyarakat awam menganggap kalau dilakukan secara kontinu, dipikirnya nanti menjadi wajib. Nah kalau terus yang kayak kita ini yang bocil-bocil begini ini, ibu mau nggak tarawih pun nggak ngaruh, nggak ada yang liatin ibu, gitu loh. Jadi mohon maaf, nggak nyambung. Karena kalau itu dipraktekin, nanti semua sunnah begitu Bu. Kayak pengajian, ibu juga bilang gitu. Kayaknya pengajian itu yang minimal dalam setahun itu aku libur 2 kali lah ya. Kenapa? Kalau aku rutin, takutnya nanti ini disangka wajib. Nanti begitu semua nanti. Banyak itu contoh-contoh kayak begitu. Nanti dalam bab puasa sunnah misalnya Senin Kemis ibu sudah kontinu istiqomah bagus. Terus nanti ibu bilang aku nggak puasa 2 kali supaya apa? Supaya nggak dibilang wajib. Lah terus gunanya apa Nabi ngajarin kita istiqomah? Terus apa kabar dengan imam-imam yang ada di Masjidil Haram? Mereka melakukan sebulan full.
Apa gara-gara imam-imam itu melakukan begitu ada di antara kita yang menyangka bahwa tarawih hukumnya wajib? Saya pikir nggak ada, udah. Itu dulu di masa-masa awal Nabi melakukan itu agar para sahabat tidak menjadi salah paham. Paham Bu ya? Jadi tidak ada larangan. Malah anjurannya 30 hari full supaya ibu istiqomah dan memastikan ibu sudah mengunci tiket Lailatul Qadar. Ya, ibu kunci dengan cara 30 hari full ibu tarawih dan tadarus. Begitu. Ada yang lain? Ada yang lain? Di luar tema. Silakan. Gimana hukumnya kalau misal kita memberi seseorang, menyuruh seseorang itu memberi uang untuk membeli sesuatu, tapi ternyata tidak dipakai membeli yang dimaksud itu gimana? Ibu paham kan? Gak paham? Maksudnya kita memberikan uang kepada seseorang untuk membeli misal beli beras, tapi ternyata tidak dipakai beli beras, tapi dibelikan sesuatu, padahal niatnya sebetulnya itu untuk beli beras, orang itu memberikan, itu gimana? Gini Bu, tolong dibedakan, ini akadnya memang beda-beda tipis. Kalau akadnya memang real tuh amanah. Bu, ini uang untuk beli beras ya. Kalau itu memang harus dibelikan beras, kalau tidak berarti tidak amanah namanya si orang tadi itu. Tapi mohon maaf, kadang-kadang bahasa-bahasa itu nggak semuanya real. Ada dengan bahasa-bahasa sindiran. Contoh, misalnya kayak, ini uang rokok. Itu kan bukan untuk rokok sebenarnya kan? Itu bahasa-bahasa ngomong. Nih makan siang nih gitu. Nah kalau dia udah makan siang, masa harus beli makan siang? Kan enggak. Jadi dibedakan antara dua perkara itu biar clear. Cuman kalau menurut Ustadz pribadi nih, kalau memang ibu niatnya nggak ada motivasi apa-apa, selama dia memang pantas menerima, saya pikir nggak usah pakai diberi syarat harus beras, udah ya. Atau kecuali kalau memang orang itu membawa kemungkinan untuk membeli yang haram. Contoh tuh orang itu suka mabuk, ya. Contoh suka mabuk, kita bilang ini buat beli beras lo ya. Tujuannya apa? Supaya nggak dibelikan khamar. Itu nggak apa-apa itu Bu, kalau itu. Tapi kalau ibu nggak punya alasan apa-apa, saya pikir normal aja. Ya seperti itu. Jadi Pak Ustadz ini nanti untuk membeli besi di pesantren Pak Ustadz. Padahal di pesantren Ustadz besinya udah banyak. Akhirnya Ustadz belikan semen, nggak masalah itu. Karena satu titik satu ilat yang sama, ya nggak ada masalah. Baik. Ada yang lain? Ada yang lain? Ini betul-betul puasa orang-orang ini ya. Ya silakan. Ini belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ustadz saya mau nanya, untuk tarawih kalau untuk perempuan boleh nggak di rumah? Baik. Nah itu aja. Makasih Ustadz. Sama-sama. Gini Bu ya, untuk tarawih itu mau laki mau perempuan, kalau ibu tanya boleh, ya boleh aja di rumah. Diperbolehkan di rumah, memang boleh. Tapi kalau ibu tanyanya bukan boleh, pertanyaannya bagus mana, di masjid atau di rumah? Di masjid. Mau laki mau perempuan sama aja. Ya, perempuan misalnya saya sholat di rumah aja, ya silakan. Tapi tentu tidak lebih afdol dibandingkan dengan mereka yang sholat tarawih di masjid. Karena sholat tarawih itu syiar Bu. Apapun yang berbau syiar, perempuan itu muncul. Ayo coba saya mau tanya, sholat apa yang perempuan disunahkan, bukan dibolehkan, disunahkan keluar juga? Sholat id, perempuan disunahkan, walaupun ibu datang bulan, datang.
Walaupun tidak sholat di pojokan, yang penting ibu datang. Sholat apalagi? Gerhana. Sholat apalagi? Sholat istisqa, minta hujan. Itu disunahkan perempuan keluar. Karena mengandung syiar. Tentunya dengan catatan tadi ya, dengan seizin suami dan tidak menimbulkan fitnah dan syahwat. Kalau itu sudah terpenuhi semuanya, silakan ibu sholat tarawih di masjid, lebih afdal dibandingkan dengan sholat tarawih di rumah. Allahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Sebelum kami tutup, ayo 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat tahiyatul masjid ya Ustadz. Tapi kalau kita lambat, udah qomat nggak sholat itu gimana hukumnya Ustadz? Ibu kalau sholat tahiyatul masjid, kemudian tiba-tiba terdengar qomat, maka dengerin Ustadz ya. Teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu sholat fardunya saja. Dan sholat fardu itu sekaligus dimasukkan niat tahiyatul masjid. Nah, boleh Pak Ustadz? Boleh. Yang penting ibu belum duduk. Karena kalau ibu sudah duduk, berarti ibu nggak bisa melakukan tahiyatul masjid, ya, karena udah duduk. Selama ibu memang, makanya kenapa beberapa orang kalau antara sholat menjelang qomat tinggal 30 detik, mereka biasanya kan tidak mau sholat nih. Kalau sholat kan keburu qomat. Biasanya mereka ngapain? Berdiri. Tujuannya apa? Karena kalau dia duduk, maka fadilah untuk tahiyatul masjidnya gugur. Jadi ibu tetap berdiri yang tadi. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambil adzim. Itu tuh tetap berdiri begini. La yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Nanti qomat wa Allahu akbar. Syadana ilaha illallah. Itu nanti ibu tinggal siap-siap berdiri. Loh, belum tahiyatul masjid. Pas nanti niat sholat zuhur, Allahu akbar. Itu niatkan sholat zuhur sekaligus niat untuk sholat tahiyatul masjid. Jelas. Ada yang lain? Antara dari adzan ke qomat itu kan kalau kita berdoa katanya makbul Pak Ustadz. Bagaimana dengan wanita? Dia kan nggak pernah sholat berjamaah di masjid. Kalau misalkan seperti saya ini kan rumah saya dekat ke masjid. Apakah saya bisa mendapat kalau saya berdoa juga gitu di saat dari adzan ke qomat, apakah makbul Pak Ustadz? Apakah dibolehkan juga? Itu keutamaan adzan menuju qomat, itu keutamaannya itu bukan keutamaan di masjid. Memang momen mustajabah, begitu aja. Mau di rumah mau dimanapun, antara adzan dengan qomat itu memang waktu mustajab. Tapi kan tentu berbeda kalau kita berdoanya udah di waktu mustajab pakai di masjid, berarti kan jauh lebih afdal. Itu sih bedanya. Tapi intinya sama aja. Keutamaan doanya tetap sama antara adzan dengan iqomah, itu sama-sama dianjurkan dan disunahkan untuk kita berazan, ya seperti berdoa. Jadi tidak ada masalah, walaupun kita di rumah tidak masalah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yakin tidak ada? Kita cukupi sekian ya. Kalau memang tidak ada, mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan hikmah untuk kita bersama. Dan mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin hamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika Sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin.
اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ونور قلوبنا ووجهنا بنور الإيمان لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا عيبا إلا سترت ولا حاجة إلا أديت ولا هما إلا فرجت ربنا يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجتنا كثير وأنت لا تحتاج إلى البيان والتفسير برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا إنك قلت في كتابك الكريم ادعوني أستجب لكم ونحن دعوناك يا ربنا واستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد ربنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا له المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di 2 pekan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.